Bapak dan Ibu, pertemuan ini kita menyambung bahasan kita kembali tentang tazkiyatul anfus. Tugas kita untuk mensucikan diri dan jiwa kita. Dan kita sudah bahas di pertemuan terdahulu bahwasanya ulama tasawuf menjelaskan sarana pertama dan bahkan mungkin yang terbesar untuk mensucikan jiwa adalah ibadah sholat. Tinggal lagi bagaimana ibadah sholat ini memang menghasilkan kesucian jiwa. Di situ harus kita mengusahakan sholat kita ini adalah sholat yang hidup. Karena seperti yang kita bahas di pertemuan lalu, ulama mengibaratkan kita sholat itu seperti seorang budak. Pembahasan tentang rukun-rukun sunnah-sunnah sholat itu adalah badannya budak. Kemudian ruh yang menjadikan budak ini hidup adalah sifat khusyuk dalam sholat tersebut. Maka kita sedang memberikan sesembahan kepada Yang Maha Mencipta dengan sesuatu yang hidup. Juga kita sudah bahas pertemuan terdahulu, standar minimal dari khusyuk adalah hadirnya hati kita ketika melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengawali salat. Maka di sini kita mengikut bahasa Imam Ghazali rahimahullah, ada 6 sifat yang itu akan menjadi sifat yang saling bersambung dan tambah menambah, menjadikan salat kita hidup dengan sifat khusyuk, dengan sifat merasa tunduk merendahkan diri kepada Yang Maha Mencipta. Sifat-sifat itu secara urut adalah, pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya jantung hati kita dalam salat. Yang kedua adalah sifat tafahum, kita memahami interaksi dan dialog kita dengan Yang Maha Mencipta dalam salat. Yang ketiga adalah sifat ta'zim, dialog ini tidak hanya sekadar dipahami, tapi ada sifat pengagungan kepada Yang Maha Mencipta dalam salat tersebut. Kemudian sifat keempat adalah sifat haibah, sifat gentar dan takut kepada Yang Maha Mencipta, hadir karena keagungannya yang sudah kita bahas di nomor 3 sebelumnya. Sedikit catatan kaki di nomor 4 ini, sifat haibah atau gentar dan takut ini. Haibah berbeda dengan khauf secara umum, karena bahasa Arab juga bahasa kita, orang takut dengan harimau, bahasa yang dipakai juga khauf. Tapi orang takut kepada harimau bukan karena keagungannya, melainkan karena bahaya yang mungkin bisa dia timbulkan dengan cakarnya, dengan giginya. Maka kita haibah, sifat gentar dan takut kepada Yang Maha Mencipta, tidak seperti ketakutan kita kepada harimau. Dia pulang kepada kebesaran kudrah Allah. Dan itu menjadi salah satu sifat yang sudah kita bahas terdahulu yang ada pada zat Yang Maha Mencipta. Allah itu memiliki sifat kudrah. Dia adalah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Maha Kuasa yang tanpa batas. Maka ini menimbulkan sifat haibah, sifat gentar dan takut dari jiwa seseorang. Nah, yang unik lagi adalah yang nomor 5. Kalau ada seorang penguasa yang zalim misalnya, maka mungkin banyak orang yang takut, gentar kepada dia, tetapi tidak memiliki sifat yang nomor 5 ini. Nah, ini keunikan kita dengan Yang Maha Mencipta. Kita gentar dan takut kepada Allah Ta'ala, sekaligus kita juga memiliki sifat raja, harap kepada Yang Maha Mencipta. Maka kalau kita kaitkan kepada amal sholat itu sendiri, kita takut Yang Maha Mencipta ini tidak menerima sholat kita. Di balik itu kita juga harap agar sholat kita diterima oleh Yang Maha Mencipta. Dan yang terakhir, sifat ke-6 ialah sifat haya atau sifat malunya seorang hamba di hadapan Yang Maha Mencipta. Ini akan bisa kita rasakan Bapak dan Ibu ketika kita sadari begitu besar dan agungnya karunia yang sudah kita terima dan tidak seimbangnya ketundukan penghambaan diri kita kepada zat yang maha memberi ini. Maka di situ timbullah sifat malu. Kita malu, sudah beragam nikmat kita terima, bukan sifat syukur yang mungkin datang dari diri kita, tapi justru kita imbangi sebagian nikmat itu dengan durhaka dan kemaksiatan. Maka orang yang memiliki sifat malu dalam salatnya atas ketidakseimbangannya yang dia lakukan sebelum itu, ini membuat salatnya menjadi salat yang hidup. Maka kita mengikut kepada bahasa Imam Ghazali yang diringkas oleh Said Hawa dalam kitab Tazkiyatul Anfus.
Bahwasanya di sini beliau memilih pola mengembang. Jadi pertama ada bahasa yang ringkas, kemudian semakin mendalam dan semakin mendalam. Kami berharap walaupun kita punya waktu sangat terbatas dengan akan bekerjanya kita, ini kita ikuti perlahan-lahan. Harapannya adalah semoga pertemuan-pertemuan ini membuat sholat kita lebih hidup hendaknya. Maka Bapak dan Ibu, pertemuan ini dari 6 sifat tadi kita ulang. Pertama adalah sifat hudurul qalbi, harus hadirnya jantung hati dalam salat. Yang kedua tafahum, memahami dialog kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah ta'zim, mengagungkan zat yang kita sedang berdiri menghadapnya. Kemudian sifat haibah, sifat gentar dan takut kepada zat yang maha besar tersebut. Kemudian sifat raja, sifat harap kepada karunia dan diterimanya salat kita. Dan terakhir adalah sifat haya, sifat malu kita kepada yang maha mencipta. Kita bahas dulu secara ringkas sifat hudurul qalbi, hadirnya hati dalam salat itu bagaimana? Ialah hati ini harus kosong dari pikiran, dari perasaan memikirkan hal-hal lain selain salat itu sendiri. Jadi kalau dalam solat kita masih sibuk memikirkan yang lain, maka solat pasti tidak bisa khusyuk. Jadi kalau boleh kita pilih bahasa umum, solat itu harus fokus. Pangan awak cie, awak sedang menghadap yang maha mencipta. Karena di sini sifat hadirnya jantung hati datang dari sifat himmah. Apa yang kita pentingkan maka itu akan memenuhkan hati kita. Orang nan mungkin sedang masih status bujang, pengen menikah, yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan seorang istri. Maka orang yang dalam sholat, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia diredoi, disayangi oleh zat yang ia menghadap kepadanya. Maka memang tidak bisa selain kita mementingkan sholat itu, kita menjadikan keinginan kita agar sholat ini hidup. Itu yang harus kita lakukan. Maka hal-hal yang memalingkan kita, menjadikan kita memikirkan hal-hal lain di luar sholat, itu harus kita singkirkan. Di sini kita dapati ulama tasawuf memberikan contoh. Orang ketika menghadap seorang yang agung, kita anggaplah logikanya mungkin menemui presiden, gubernur, ataupun yang lainnya. Ketika dia fokus berbicara dengan orang agung ini, maka nanti dia keluar coba tanya, tadi dia pakai baju apa? Warna bajunya apa? Orang yang fokus kepada pembicaraannya dengan orang yang dia agungkan mungkin tidak sempat untuk memikirkan apa warna baju orang yang dia ajak bicara, yang dia menghadap kepadanya. Bagaimana coraknya, apa warna pecinya, apa warna celananya. Kenapa? Karena dia fokus kepada pembicaraan sehingga matanya melihat tetapi tidak sampai kepada fungsi inti fokus pandangan mata. Maka memang di sini bahasa ulama tasawuf, kalau khusyuk itu sampai ke level tertinggi, seandainya kita ada orang datang masbuk di sebelah kita, kita hanya merasakan dia hadir tapi kita tidak tahu siapa dia. Itu level yang sudah tinggi. Maka kalau kita masih tahu siapa orang nanti bos wala hawa, itu berarti fokus kita, khusyuk kita dalam sholat masih dalam kadar yang rendah. Ini memang menuntut adanya sifat himmah, mementingkan ibadah sholat itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada unsur kedua, unsur tafahum. Orang mungkin saja dia hadir jantung hatinya dalam sholat, tetapi dan juga hadir lisannya di bacaan, tetapi tidak hadir makna dari yang dia baca dalam sholat. Maka ini kita mungkin dapati dari sebagian orang, dia membaca tapi tidak dengan kesadaran. Karena lah biasa bacaan sholat itu lah sejak ketik beraja, lafaz-lafaz kalimah-kalimah thayyibah, ayat-ayat Quran keluar dengan normal saja dari lisannya, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia dialogkan kepada yang maha mencipta. Maka orang yang memahami makna, dia menyadari seluruh bahasa dia dengan yang maha mencipta. Maka di sini kita lihat Nabi SAW dalam
riwayat tahajud bahwasanya idza marra bi ayatit tasbih sabbaha. Nabi kalau berjumpa dengan ayat tasbih, beliau bertasbih. Bila berjumpa dengan ayat rahmat, beliau memohon dapat rahmat. Bila berjumpa dengan ayat azab, beliau berlindung jangan masuk kepada azab tersebut. Itu menunjukkan kepahaman kepada makna yang dia dialogkan dalam salat kepada Yang Maha Mencipta. Maka Bapak dan Ibu, tidak bisa kita tidak serius memperhatikan lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita. Maka kalau kita ikuti bahasa ulama tafsir, sebenarnya di Al-Fatihah itu sudah menghimpunkan khusyuk dengan kadar yang tinggi. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah membagi Al-Fatihah kepada dua bagian. Bagian awalnya hak Allah, bagian akhirnya hak kita. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tengah di antara kita dan Yang Maha Mencipta. Maka di situ akan kita rasakan kedahsyatan membaca ayat-ayat ini ketika kita memahami maknanya dan hadir jiwa kita dalam dialog dengan Yang Maha Mencipta. Tapi kalau kita masih hanya mengandalkan, oh lah baca tapi tidak menegaskan yang baca ke Tuhan, anan wa minta, anan wa kecian gitu. Itu hanya solat yang menjadi batang tubuh saja. Seperti yang kita bahas terdahulu, bahwasanya di bahasan kita kali ini kita tidak lagi membahas soal rukun salat, soal sunat salat, karena itu kita sudah anggap selesai. Kita masuk kepada membahas bagaimana salat kita hidup, memiliki rasa khusyuk dalam salat tersebut. Maka memang tidak ada pilihan lain bagi kita. Pertama, belajar bahasa Arab, karena memahami bahasa Arab memudahkan untuk memahami dialog kita dalam salat kepada Yang Maha Mencipta. Kalau tidak belajar bahasa Arab, berarti kita punya tugas untuk membaca terjemahan bacaan salat, termasuk juga terjemahan bacaan Al-Quran. Kenapa? Kepahaman atas dialog-dialog ini akan menghadirkan sifat-sifat tambahan berikutnya sampai yang nomor 6 terdahulu, dan itulah nanti Bapak dan Ibu yang akan menghasilkan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dahsyat, mampu mencegah, melarang orang dari perbuatan dosa, keji dan mungkar. Tapi kalau salat hanya sekedar pelapih kewajiban, sekedar mode senam, mode yang bahas dahulu gitu, tidak ada ruhnya, tidak ada hidupnya salat itu, orang ini tidak ngerti dialog dia dengan Yang Maha Mencipta, dia tidak mengagungkan Allah dalam bacaannya, maka dia hanya menjadi ritual yang mungkin kosong. Sehingga dalam bahasa Nabi ada orang yang sholatnya dinilai cuma 1/10, cuma 1/6, begitu rendahnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak hidup. Nah, dengan waktu kita potong dulu sampai nomor 2 ini, kita ringkas kembali 6 sifat ini yang secara urut tambah bertambah dalam menghadirkan khusyuk adalah: pertama, kita harus mengusahakan hudurul qalbi, hadirnya jantung hati kita dengan mementingkan sholat itu. Yang kedua adalah sifat tafahum tadi, memahami kita sedang menghadap Yang Maha Mencipta. Awak subhana mengecek serius je Tuhan gitu. Aduh sifat merendah, aduh meminta ampun, aduh minta karunia di situ. Kemudian ini tidak cukup, harus ditambah dengan sifat takzim. Kita tidak hanya dialog datar dengan Yang Maha Mencipta, tapi dialog yang mengagungkan. Kemudian juga harus ada sifat haibah di situ. Sifat gentar dan takut kita kepada Yang Maha Mencipta disambung dengan sifat raja, kita harap diberikannya lebih, diselamatkan dari azab, dimasukkan ke taman surga dengan diterimanya salat kita ini. Terakhir adalah sifat malu. Orang yang memiliki rasa malu dalam salat pasti mudah baginya untuk merasakan diri tunduk, khusyuk kepada Yang Maha Mencipta dalam ibadah agung ini. Dengan waktu kita potong, terima kasih atas perhatian. Semoga Bapak Ibu jamaah semua sabar kita bansuansu. Semoga ini jadi milik kita, karena tujuan kita adalah bagaimana salat ini memang mensucikan jiwa dan kita masuk surga dengan salat-salat kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.